Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2 baik IPA maupun IPS SMA Muhammadiyah 1 Sleman. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan kita selalu mendapat kemudahan dalam belajar online. Amin. Baik, pada pagi hari yang berbahagia ini Bapak mau menyampaikan materi yang menarik untuk kalian simak, yaitu materi mengenai etika bergaul. Nah, etika bergaul. Anak-anak ada yang tahu apa yang dimaksud dengan etika? Ya, etika itu adalah bisa diartikan sebagai sopan santun atau tata krama dan apalagi ayo memiliki rasa toleransi. Nah, jadi etika bergaul ini orientasinya untuk pergaulan baik di sekolah, masyarakat, atau lingkup pekerjaan nanti. Tapi karena anak-anakku sedang duduk di kelas 2 SMA, maka saya khususkan materi ini di lingkup sekolahan. Jadi di lingkup sekolah itu kalian bergaul dengan siapa saja, yaitu bergaul yang pertama dengan teman, kemudian dengan guru, dengan staf karyawan, dan lain sebagainya. Nah, saya harapkan dengan materi ini nanti anak-anakku mempunyai etika yang mantap baik di sekolah maupun di masyarakat, sehingga anak-anakku menjadi orang yang disiplin dan disegani, disukai oleh semua orang. Gitu. Dasar-dasar sopan santun. Sebentar. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, etika itu sangatlah penting kita terapkan di mana saja tempatnya. Karena dengan adanya etika, maka dapat mengatur bagaimana manusia dapat bergaul atau bersosialisasi dengan sesamanya. Yang mendasari tumbuh kembangnya etika dalam kehidupan kita itu adalah agar perbuatan yang kita jalankan itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Etika memegang peranan penting dalam membangun sikap manusia saat bergaul di masyarakat serta dalam harmonisasi pergaulan di masyarakat, khususnya masyarakat multikultural seperti Indonesia. Jadi etika ini memegang peranan penting dalam hidup kita, karena kalau bayangkan kalau etika itu tidak ada, apa bedanya manusia dengan binatang? Itulah karena manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna karena mempunyai akal pikiran. Jadi dasar-dasar etika itu sopan terhadap siapa saja. Namanya sopan terhadap orang tua. Kalau zaman dahulu ketika ada anak berjalan di depan gurunya atau berjalan di depan orang tuanya, itu jalannya membungkuk seperti ini anak-anak, membungkuk seperti ini. Itu sebagai tanda hormat kita kepada orang yang lebih tua.
itu adalah nilai-nilai budaya dari zaman dahulu yang simbah-simbah kita turunkan kepada kita. Jangan sampai budaya baik seperti itu luntur gitu loh. Kemudian bisa jadi memberi perhatian kepada orang lain, ingin membantu. Nah, misalkan dalam lingkup sekolah, ini masih saya menceritakan zaman dulu ketika saya SD ataupun SMP, ketika ada guru yang bersepeda memasuki gerbang sekolah, kita segera sambut, kita berjabat tangan, kemudian Pak, saya bawakan saja tasnya, atau Pak, saya turunkan sepedanya, seperti itu. Kalau di tempat lain ya di keluarga itu kita sebisa mungkin membantu orang tua. Dengan cara apa? Orang tua kan sudah bersusah payah menghidupi kita dari kecil hingga sebesar ini, sehingga apa yang bisa kita berikan untuk orang tua, karena kasih sayang orang tua itu sepanjang masa tidak bisa diukur dengan tolak ukur apapun. Jadi sebisa mungkin kita itu kan memikul, khususnya anak-anakku itu memikul beban mulia di pundak kalian. Kalian adalah harapan orang tua, harapan masyarakat. Ayo kita gali potensi kita sehingga nanti kita bisa membanggakan orang tua. Kemudian yang nomor 3 yaitu memiliki rasa toleransi, dapat menguasai diri, mengendalikan emosi dalam situasi apapun. Memiliki rasa toleransi itu misalkan di jalan kita menyalip orang yang misalnya banyak bocor atau kehabisan bensin, tidak ada salahnya kalau kita berhenti menanyakan, Pak, apa yang bisa saya bantu? Itu karena sekecil apapun pertolongan kita kepada orang yang membutuhkan itu akan selalu dikenang, dan itu suatu hal yang luar biasa. Kemudian misalkan kita sedang berada di angkutan umum, kok ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang berdiri, alangkah baiknya kita tawarkan, Pak, silahkan duduk di tempat saya lebih baik berdiri karena fisik saya masih kuat. Itu baru berbadan yang sempurna. Kemudian karena ini kan pembelajaran secara daring, jadi anak-anakku ini tiap harinya bersosialisasi dengan masyarakat karena kayaknya belajar dari rumah. Alangkah baiknya saya harapkan anak-anakku kalau berjalan atau bersosialisasi dengan masyarakat itu gunakan cara-cara yang ramah, tunjukkan kalau kita ini benar-benar pelajar yang istimewa gitu. Kalau jalan di gang ya kita aruh-aruh itu menyapa, monggo Pak, derek lanjut Pak. Pasti orang yang kita sapa itu mereka pasti merasa senang. Oh, kayak mau anak Isoko kok legalnya banget, seperti itu. Manfaat etika dalam kehidupan sehari-hari itu kira-kira apa? Ya, benar sekali, yaitu membuat seseorang disegani. Jadi kita itu jadi disegani, dihormati oleh orang lain. Bukan sebaliknya, kalau kita menerapkan etika malah dibully, itu enggak ada. Justru kita disegani, mendapat kemudahan dalam hubungan baik dengan orang lain, memberikan keyakinan diri, kita itu menjadi percaya diri gitu. Kemudian tata cara berkenalan itu saya rasa anakku sudah dewasa, namun masih ada beberapa yang perlu saya luruskan. Seperti misalkan yang pertama itu
Kalau kita mengajak kenalan orang lain, perkenalkan orang, memperkenalkan nama kita itu dengan jelas. Kemudian memberi sedikit informasi tentang orang yang diperkenalkan. Berjabat tangan itu dengan senyum, dengan wajah yang ceria. Jangan sampai berjabat tangan kok tidak menatap muka. Misalkan orang yang kita ajak salaman itu berada di depan kita, kok kita malah nengok ke kiri seperti ini, itu bukan sesuatu yang bagus. Berjabat tangan itu dijabat dengan erat dan kita menatap wajahnya dengan wajah yang gembira. Gitu. Kemudian etika dalam penampilan. Etika dalam penampilan itu yang pertama sikap duduk. Yang kedua yaitu cara berjalan. Kemudian ada lagi apa? Ekspresi wajah. Kemudian cara berjabat tangan. Kemudian ada lagi yang namanya kontak mata. Kemudian senyum. Jadi anak-anakku, etika dalam penampilan ini bisa diterapkan di mana saja, baik di sekolah, di lingkup keluarga, atau di lingkup pergaulan, dan saya harap ini dilaksanakan kalian sampai nanti kalian ke jenjang pekerjaan. Yang pertama, sikap duduk. Sikap duduk ketika kita bertamu atau dalam pelajaran di kelas itu sikap duduk yang tenang, yang rapi, jangan kayak di angkringan. Karena saya pernah melihat anak di jajan di angkringan itu kakinya sambil diangkat satu, itu sama sampingnya dia dibujuk dengan air minum, dibujuk karena dirasa anak itu sangat tidak sopan. Jadi di mana saja tempatnya kalau duduk itu gunakan cara duduk yang sopan, yang beradab. Kemudian cara berjalan. Cara berjalan itu ya nggak usah yang neko-neko, yang kalau saja. Nggak usah menunjukkan kalau kita ini jagoan terus digagah-gagahin, enggak. Cara berjalan ya sopan, biasa, tegak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah itu usahakan di mana saja tempatnya, kita ketemu teman, ketemu guru, atau ketemu orang di masyarakat, itu ekspresi wajah yang menyenangkan, yang ekspresi yang gembira. Insya Allah kita akan disukai oleh orang. Karena insya Allah oleh sumbernya senang dengan. Kemudian cara berjalan. Seperti yang saya katakan tadi, berjabat tangan, misalkan yang kita ajak jabat tangan itu berada di depan kita, yang kita jabat dengan erat. Jangan salaman cuma ditempel ke tangan gitu.
pasangan itu jaga jarak angkat matanya dengan wajah yang ceria. Kita akan meninggalkan kesan kepada orang yang kita ajak jabat tangan tadi. Kemudian kontak mata ini, kalau kita berbicara dengan orang lain, tatap matanya. Kalau malu tatap matanya, tatap keningnya. Karena adabnya orang berbicara itu memang kita berhadapan-hadapan. Kalau kita berbicara dengan orang lain, tapi kalau kita berpaling ke kanan atau ke kiri, itu tidak sopan, tidak etis. Kemudian senyum. Senyum adalah ibadah. Jadi usahakan anak-anakku kita bertemu sama saya itu senyum, karena kita akan membuat kesan yang baik, aura yang cerah. Jadi kalau murung itu apa gunanya? Jadi enam ini adalah kunci etika dalam penampilan. Kemudian ada etika dalam percakapan. Etika dalam percakapan itu kita kendalikan perkataan kita ketika kita berbicara. Kita harus bisa menempatkan posisi kita ini berbicara dengan siapa. Kita berbicara dengan teman, misalkan dengan cara agak guyonan tidak apa-apa lah. Tapi kalau dengan orang tua itu harus benar-benar dengan sopan. Kemudian ciri-ciri orang yang menghayati atau menerapkan tata krama dengan baik. Yang pertama, dia itu memiliki rasa percaya diri waktu menghadapi masyarakat dari tingkatan apapun. Jadi ketika kita bergaul dengan orang yang maksudnya ekonomi rendah atau dengan orang yang kaya, kita itu sama. Tidak ada kata minder, tidak ada kata kecil hati. Kemudian segala tingkah laku dan ucapannya itu mencerminkan perhatian kepada orang lain. Jadi berkepribadian yang mantap, selalu sopan, ramah, menunjukkan sikap yang menyenangkan kepada siapa saja. Kemudian usahakan kita itu jangan membuat kecewa orang lain, apalagi membuat marah orang lain. Walaupun diri kita ini baru sedang ada masalah, kuasai emosi kita dengan baik. Misalkan ada masalah di rumah, ya di lingkup sekolah nggak usah dibawa, diloloskan aja. Tujuan kita kan untuk belajar. Kita harus bisa menempatkan emosi dengan baik. Gitu. Jadi sekian materi untuk etika bergaul kali ini. Kalau ada sharing-sharing silahkan japri Bapak atau komen di Google Classroom dengan senang hati. Saya akan menanggapi. Jadi untuk uraian materi ini, saya harap anak-anakku bisa memahami. Kemudian untuk penugasannya yaitu silakan tuliskan cara bergaul baik dengan teman, dengan keluarga atau dengan masyarakat yang menurut pemahaman kalian sendiri. Ditulis kemudian difoto dan diupload di Google Classroom.